Halo Budum, selamat datang kembali di Prediction MPL Indonesia season ke-12. Bareng sama gua dan seperti biasa bareng sama orang dalam sesungguhnya ya, Kolius. Nih gua sampai saking excitednya, lu tahu nggak? Gua lupa nyalain lampu loh. Gimana Kolius kabarnya? Alhamdulillah sehat, KB. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua, anak istri juga sehat ya kan. Betul. Udah siap diklip belum kok sama clipper? Udahlah. Cuma gak usah diomong, Be. Oke. Karena kita traffic, wah. Aduh, coba sekarang ini kita bikin metodenya baru teman-teman. Jadi gue thanks lagi ke Apip ya. Apip ini emang bener-bener kerjain banyak hal. Dan congratulations juga nih kok buat Apip, karena Apip ternyata gawe di playoff nanti. Di kelas. Jadi setelah kemarin yang ini nih, setelah kemarin yang regular season ini ya kan, ternyata orang belakang layar tuh tertarik sama si Apip. Gue kasih kontaknya dan sekarang dia akan menjadi bagian dari belakang layarnya playoff gitu loh. Jadi congrats dan good luck lah ya buat Apip. Nah, prediction gua sama prediction Kolius di sini ada semua ya kan. Nah, ini contohnya misalkan gua ambil contoh ya, kok 3-2 kayak gini, itu bakal otomatis ke update gitu loh. Jadi emang kita sekarang bener-bener kebantu banget sama Apip, dan nanti kita tinggal masukin atau input angka-angkanya. Lu udah siap belum kok? Mudah ya berarti ya, Be ya. Iya, dipermudah kayak kita jadi nggak lama-lama lagi lah buat ngatur aset segala macam di Paint gitu. Oke, ready kok? Seperti biasa ya. Lu duluan yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gua duluan. Tapi Iya, disclaimer dulu ya, disclaimer dulu nih teman-teman ya. Disclaimer. Silahkan kalian bikin prediction sendiri dan jangan anggap prediction kami ini adalah doa. Itu dua hal yang berbeda. Predik ya predik sesuai dengan apa yang ada di data, apa yang ada di fakta. Kalau misalkan memang tidak sejalan dengan apa yang kalian mau, itu namanya subjektif. Sementara di sini mungkin ada sedikit perbedaannya nanti. Gitu aja paling. Betul. Dan kita juga nggak ada keturunan dukun, mohon maaf. Jadi kalau buat teman-teman jangan berharap kalau bahkan kita tuh pasti benar dan harus benar. Ya, kita juga nggak punya tim favorit di playoff ini. Jadi ya siapapun yang menang ya emang mereka yang deserve gitu loh. Betul. Oke. Geek Dewa kok best of 5. Oke, yang pertama match pertama pembuka kita Geek Dewa. Sebenarnya ini gunting batu kertas gak sih, Be? Kalau di regular season kemarin. Iya kan? Geek lawan Dewa. Dewa itu berhasil untuk membungkam Geek ya, Be ya, di regular season hitungannya. Tapi memang Geek ini juga berhasil membungkam RBL ya, Be ya. RBL ini berhasil membungkam dan RBL itu berhasil membungkam Dewa. Sebenarnya itu mereka 3 gunting batu kertas lah. Tapi ini udah babak playoff. Dan kita juga udah ngelihat Geek yang ada di posisi ketiga. Dewa itu sendiri aja bisa dibilang dia lolos ke playoff. Itu juga karena ada pengaruh dari hasil tim lain. Itu yang harus kita bahas di sini. Kalau kita bahas dari gameplay, Dewa itu lebih ke arah watt sentris, Geek itu lebih ke yang strategik. Itu yang harus gue tekankan. Tapi memang sebenarnya kuncinya ada di sini. Kalau memang Dewa ini berhasil untuk membuat wattnya fat dan dari Geeknya ini nggak bisa ngincer ke arah Dewa, maka menurut gue Dewa ini memiliki chance yang lumayan cukup besar nih. Tim pertama kali, season pertama mereka masuk di MPL, mereka lolos dari babak play-ins hitungannya ya. Jadi prediksi gue memang sepertinya sih ke arah dengan data yang dari regular season dan melihat kekuatan patternnya Dewa, kayaknya bisa 2-3 ke arah Dewa sih, Be, kalau gitu. 2-3 ke arah Dewa. Iya, tapi ini tight match ya. Oke. Bigetron RBL? Bigetron RBL, nah ini leg 2 RBL itu bermain dengan improvement yang cukup baik kalau menurut gua. Sedangkan Bigetron terseok-seok dari yang tadinya pre-season mereka kuat banget, tiba-tiba di regular season bahkan sampai di season akhir pun case-nya mirip sama Dewa, di mana dia juga lolos dikarenakan ada faktor dari tim lain, hasil tim lain. Maka ini PR sebenarnya, di mana Bigetron juga lebih ke arah Ken sentris ya. Dia tuh yang benar-benar ngegendong, dan Bigetron ini berbanding terbalik dengan Dewa. Mereka memiliki kebolongan di area gold lane-nya. Tadinya ada Saken, diganti ke arah Sive, tapi Sive juga belum menunjukkan performa terbaiknya nih. Sedangkan dari Rebellion, kita udah tahu Vincent retribution-nya kayak apa. Swalo juga kayak apa dengan mid laner-nya. Apalagi Rebellion ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang pelopor banyaknya muncul hero-hero underrated lah, kayak Gord, Rizla gitu-gitu. Jadi ini sebuah match yang kalau based on data di atas kertas ya, dari data kita terakhir di regular season, sebenarnya Rebellion ini bisa dibilang chance-nya ini besar banget untuk bisa mengalahkan Bigetron. Tapi gue juga ngelihat match mereka di Piala Presiden kemarin nih, Be. Bahwa mereka memiliki sedikit kekurangan, entah kenapa gue melihat di sisi gold lane-nya juga. High Samor ini memiliki kecenderungan untuk kayak nggak bisa dalam tanda kutip ngegendong teman-temannya, padahal meta sekarang tuh pos 1 tuh gold laner.
Dan itu yang menurut gua ini yang harus diperbaiki sama Rebellion. Tapi karena kita akan mengacu ke data, dua-duanya sama-sama bolong di sisi gold lane, dan junglernya juga sama-sama tajam, Vincent versus Ken. Gua rasa kayaknya sih masih di 2-3 RBL deh. RBL yang maju. RBL yang maju Iya. ketemu sama Walaupun Onyx. ada sedikit info ya bahwa Rebellion lagi sedikit oleng katanya. Kita bakal melihatnya nanti di playoff. Oh, itu kayak desas-desus lah berarti ya jatuhnya ya. Ya. Oke, Nicolius ya, karena play-ins atau match pertama match kedua ini kan yang kalah langsung pulang. Jadi kita bakal beralih ke atas ya kan, dimana ada bracket buat gua juga. Geek sama Dewa dulu nih. Sumpah kok, tapi gua cukup kaget sih pas lu bilang kayak Dewa yang bakal lolos. Gak tau kenapa gua ngerasa emang Dewa, wah ini kuat banget. Bahkan Dewa tuh nge-copycat loh. Waktu di leg yang kedua, dia nge-copycat gameplay dari Geek Farm. Dan Geek Farm yang harusnya pada saat itu lagi win streak, itu win streaknya berhenti gara-gara Dewa. Abis itu kayak Betul. baru tuh Geeknya udah mulai ketahuan tempo permainannya gimana. Abis itu ditambah dengan perubahan patch. Gue ngerasa perubahan patch ini ngaruhnya banyak banget kok. Contohnya kayak Cambodia CFU Gaming aja itu bisa mulangin Burn X Flash, yang notabene Burn X Flash ini kayak di kita kayak Onyx RRQ lah, tim yang tier atasnya gitu loh. Sementara ini nih yang menurut gue mungkin cukup membedakan bagaimana data regular season sama data di playoff. Geek Farm harusnya udah belajar banget kok malah dari playoff yang season 11 kemarin. Mereka tuh udah 2-0, tiba-tiba dibalikin jadi 3-2. Mereka udah gak boleh lagi tuh, misalkan emang udah unggul 2 poin dan butuh 1 poin lagi untuk menuju ke babak selanjutnya, terus tiba-tiba mereka lepas kendali atau lost control. Nah, Di reverse sweep ya. di reverse sweep, inilah peran dari Coach Erpang sama Baloyski menurut gua. Kenapa gua bilang Coach Erpang sama Baloyski? Baloyski ini meta hero-nya ini banyak banget. Coach Erpang stok dia buat memanipulasi Dewa juga nih, karena Dewa kuat di pick off, kuat juga di nabraknya. Ini harus dihentikan dari early game. Sehingga menurut gua Geek harusnya udah belajar sih kok buat dari regular season. Walaupun mereka kalah 2 kali ya, gunting batu kertas yang gue bilang tadi. Geek menang lawan RRQ, RRQ menang lawan Dewa, tapi Dewa menang lawan Geek. Nah di sini gua rasa Geek menang lawan Dewa, skornya 3-2, tapi tetap game ketat menurut gua. Karena match ya. iya tight match. Gua gak tahu kenapa Geek sama Dewa nih kayak dua-duanya deserve banget loh buat ketemu sama RRQ kok. Mau siapapun itu ya. Karena gua nggak tahu ya, placement tuh kayak jadi bukan acuan sekarang. Yang penting tuh gimana cara mereka buat eksekusi di game sama mental mereka di playoff. Sementara oke lah, Dewa anggap dia tuh tim langganan playoff kok, tapi di MDL. Nah, MPL vibes-nya beda, penontonnya juga pasti bakal beda dong, kayak gimana di panggung dan segala macamnya. Makanya gue ngerasa di sini Geek lebih punya keuntungan karena privilege-nya tuh mereka udah ngerasain playoff MPL duluan. Sementara Dewa yang ngerasain playoff MPL paling cuma Watt doang. Jadi Betul. anggapannya kayak siapa ya season 11? Oh, kayak BTR kok. Pulang duluan kan? Karena yang di panggung itu yang berpengalaman cuma Ki doang. Sisanya pemain yang masih muda-muda, masih pemain-pemain baru. Beranjak ke match 2, Bigetron sama Rebellion Zion. Wah, gue kayaknya juga nggak tahu kenapa nih kok ya. Gue ngerasa Rebellion Zion ini tuh punya something. Tapi masalah mereka itu karena Auditiz ini ketahuan banget power di pick off. Mereka tuh pasti bakal berusaha biar menangin pick off early game lawan Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha sekali aja super can-nya rungkat ya, anggapannya bener-bener early game-nya nggak dapet. Itu Bigetron Alpha tuh kayak udah nggak bisa nerawang game ke depannya gitu loh. Mereka mau late game-nya gimana. Shiva juga kalau dibandingkan sama God laner lain, anggapannya let's say sama Rebellion Zion sama Haze Amor. Gue kadang gak tau kenapa masih megang Haze Amor sebagai God laner yang di-match-upin sama Shiva nih, kebetulan. Tapi kalau lu bandingin sama Skylar, sama Cadera, mungkin Beda. levelnya udah beda banget. Nah, Beda. Bigetron itu menurut gue emang ada celahnya di situ, di God lanernya kok. Jadi seberapa bisa Bigetron tuh manipulasi biar God lanernya menang dulu gitu loh. Biar gak kalah-kalah banget sama Rebellion Zion. Karena gue rasa ya Rebellion Zion juga ini, gak tau kenapa Coach Chico ini punya banyak banget strat, punya banyak banget draft yang kadang orang tuh gak bisa expect. Nah, di sisi lain gue gak tahu kenapa ini Bigetron kok tiba-tiba flop banget ya, turun banget gitu loh. Cuma pengalaman udah pernah mereka rasakan sebelumnya ya kan. Dan mungkin berbeda sama Kars. Nah ini celahnya di Kars nih kos, Kars sama Sorizo. Kalau Kars bener-bener meledak di match ini, Rebellion Zion bahkan bisa matain ekspektasi gue. Yang dimana gue kayaknya di sini predik BTR yang menang. Tapi kalau Kars nanti di playoff tiba-tiba wah, tiba-tiba dia bisa bikin play, bahkan bikin playnya tuh lebih daripada si Sorizo. Gue yakin Rebellion Zion bisa menang di sini. So, di sini gue bilang 3-2 tight game juga. Bigetron yang lolos. Wow. Ini berbanding terbalik ya kita Iya, berdua ya. Dari awal aja Kolius pilihnya Dewa RBL. Jadi dari hari pertama Aduh, udah bisa balik dipastiin sih. ya, kita udah ada yang rungkat duluan kok.
Ya, hari pertama kita udah Fix. dipastiin ada yang bakal rungkat. Pasti. Paling kita bener di grand final doang, Be. Maksudnya bakal ketemu lagi tebakan kita bener atau enggak di grand final, itu pun kalau dari upper bracketnya ini yang dua-duanya yang masuk grand final. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. RRQ Dewa. Nah, ini yang sering gua bingung. Ini menurut pandangan gue pribadi aja ya. Subjektif, sekali lagi ini subjektif. In my humble opinion, gue kayak ngelihat Dewa tuh kena buff namanya RRQ gitu loh. Tiap kali ketemu kayak ada sesuatu yang berbeda dari Dewa. RRQ kuat, tapi kayak Dewa ini jadi kayak nggak bisa ngeluarin potensial terbaiknya ketika mereka bertemu dengan RRQ. Terutama RRQ yang memang juga memiliki segudang strategi ya dari Coach Zaya yang bisa juga untuk bener-bener ngepres Watt supaya dia nggak bisa bersinar sama sekali. Itu yang terjadi. Apalagi ini pertarungan dua gold lane menurut gua bisa dibilang top tier. Top 3 bahkan di MPL ID season 12. Skylar sama Watt gitu. Yang dimana laning phase mereka kuat, team fight mereka kuat. Jangan ditanya soal positioning, apalagi soal inisiasi mereka ketika team fight. Mereka memiliki playstyle yang sejenis kalau menurut gua dari Watt dan juga Skylar. Nah itu yang bakal menjadi tontonan nih bagi kita semua. Dan kalau mereka nggak bisa ngilangin sekali lagi ini kalau menurut gue itu benar terjadi, buff nama dari RRQ, di sini Dewa bakal kesulitan bertemu dengan RRQ. Bahkan prediksi gue sekarang skornya 3-1. Tapi kalau seandainya nanti memang Dewa berhasil untuk ngatasin hal tersebut, sudah menyiapkan strategi, sudah mencoba untuk membaca. Karena kan RRQ ini juga masih memiliki tanda tanya. Siapa yang akan turun? Di Ren Lemon atau Banana Clay? Itu juga yang bakal menjadi PR nih bagi Dewa ketika mereka mencoba untuk melakukan analisanya. Dan ya kalau memang berhasil dianalisa dan berhasil untuk ngalahin buff nama itu, bisa aja ini tight match, tapi di prediksi gue masih RRQ sih di sini. 3-1 ya kok ya? Ya, antara 3-1 atau 3-2 gitu doang. Oke. Onyx RBL? Gue prediksi 3-1. Onyx RBL. B. Tim terkuat di galaksi ini, B. Jadi gak bisa ngomong banyak karena mungkin masih ada gap lah yang harus dikejar sama RBL untuk melawan Onyx, dan ini lumayan cukup besar gitu loh. Dimana Onyx juga dengan tim konsisten yang gue rasa kalau di babak playoff, walaupun Albert ya di regular season week yang ke-8 itu bisa dibilang performanya bagus banget, bahkan dia juga dapetin MVP of the match ya Be ya. Tapi untuk di babak playoff, apalagi taruhannya M Series, gue gak tahu apakah Albert bakal turun lagi atau enggak. Mungkin prediksi gue chance-nya lumayan cukup kecil untuk Albert turun lagi. Setuju. Karena mereka bakal pakai roster MSC. Dan dengan roster MSC kita sudah tahu seberapa rapih Onyx, seberapa kuat Onyx. Yang bisa dimanfaatkan sama RBL tuh apa? Mungkin ketika nggak bisa sih tapi ya pressure ke arah cewek sih, itu yang gue juga pikirkan ya. Kalau memang mereka mau coba untuk ngalahin Onyx. Tapi so far untuk Onyx ketemu RBL menurut gue 3-0. 3-0. Gila sih. Kayaknya agak-agak mirip sih gua sama Kolius ya untuk yang predik di semifinal upper bracketnya. Karena tadi kan Kolius kan sempat bilang kan ngomongin RRQ tuh buff nama segala macem. Gue malah pengen apa ya gue bilangnya ya, ngasih statement kali ya. Tapi nanti disalahgunakan sama media gitu. Gue bukan bilang statement deh kok, tapi gue kayak bilang strat di Ren Lemon ini kan baru mainnya dikit ya. Dan RRQ ini kalah dari Geek Farm itu 2 kali bener-bener dengan roster yang Clay sama Banana gitu loh. Jadi gue ngerasa kalau misalkan tiba-tiba RRQ ini pas special occasionnya ketemu sama Geek, dia turunin combo Demon, combo Diren Lemon, ini Geek bisa kewalahan loh kok. Bisa kaget dengan data yang belum mereka pernah implementasikan. Walaupun gue ngerasa kayak, wah Geek ini tuh punya buff di metanya lah. Di patch yang sekarang ini bener-bener Geek banget, Geek sentris. Karena apa? Karena ya Naomi bilang sendiri loh, waktu di video Planet Esport gue interview, dia tuh gak suka hero healer. Nah, tapi berarti powernya mereka di pick off kan RRQ ini. Nah, Geek ini kan early-nya galak. Kalau RRQ ternyata bisa lebih galak, gue ngerasa ini bisa jadi 3-1 kok buat RRQ. Gak tahu kenapa kalau emang galak deh, sorry. Gak cuman galak, tapi ingat mereka tetap bisa main strategi pick off, ditambah tetap ada healer. Lemon yang main hero healernya. Atau objektifnya kok. Atau objektifnya karena poin Nile sama Versik itu Versik unggul jauh banget. Itu poin objektif tuh jadi senjatanya RRQ lah, ujung tombaknya RRQ. Nah, gua ngerasa Geek di sini mungkin akan kaget sekali ketika ketemunya sama tiba-tiba Diren Lemon. Apalagi kalau emang udah dipersiapkan. Lu bayangin kok, tiba-tiba Diren Lemon aja main week 7 lah anggap kan, sama week 8. Itu pun nggak main yang full selama week gitu loh, selama 1 week. Enggak, mereka kan sempat ganti-ganti. Gimana kalau persiapannya tuh emang bener-bener 2 minggu ini mereka udah lebih aware gitu loh dengan wah Diren Lemon bisa kita taruh nih starting line up. Itu bakal lebih meledak sih menurut gua kok.
Dan itu Geek harusnya lebih well prepare sama hal tersebut ya. Tapi kalau Geek emang udah well prepare, ini Geek bisa 3-2, bisa bahkan menang lawan RRQ. Tapi dengan syarat emang mereka tuh gak tahu ya. Gue ngerasa yang namanya pengalaman tuh perlu kok. Jadi kayak kalau Geek belum pernah ketemu Demon, mereka tuh pasti kewalahan duluan. Mereka ketemu Clay sama Banana aja, mereka perlu 3 game dan itu blundernya RRQ yang dimaksimalin sama Geek. Gue gak tahu makanya nih kalau misalkan nanti tiba-tiba combo Demon ini turun, ya mungkin hasilnya kayak gini. Buat Onyx lawan BTR, wah BTR sih menurut gue punya mental block sendiri sih kok kalau ketemu Onyx dari ESL. Lu inget kan yang waktu interview, bahkan di bahasa Inggris kan waktu itu kan, dia bilang loh kalau lawan tim PH kita semua berani Bigetron. Bigetron tuh kayak tim yang gak ada takutnya sama sekali kalau teman-teman sadar. Tapi pas di interview nanyain soal Onyx, nah kicep tuh. Kayak nggak tahu kenapa ya. Kalau dari playernya aja udah ada mental block, buat kedepannya tuh susah banget kok. Gue ngerasanya. Jadi Onyx ya tetap sih gue berpegang teguh juga kalau cewek sama Albert gue pilih cewek untuk main, apalagi di playoff. Taruhannya tiket M5, mereka harus fokus ke sana. Jadi 3-0 juga buat Onyx lawan Bigetron Alpha. Jadi kita mirip banget ya, bedanya cuman timnya aja yang berbeda nih, tim yang bawahnya berangkat dari play-ins gitu kan. Oke, kita masuk ke bawah, Dewa RBL. Lagi-lagi tight match menurut gua. Karena mereka berdua memiliki kualitas yang sama dan kalau memang sepenglihatan gua itu ketika di Piala Presiden kemarin Hais Anwar sedikit goyang itu benar, maka ini bakal dipanis habis-habisan sama Dewa sih. Karena mereka powernya ada di gold lane. Sedangkan RBL lagi memiliki kelemahan di Hais Armor. Dan jika itu terjadi, maka Watt harusnya bakal otomatis kayak kemungkinan besar dia akan memenangkan laning phase ya. Ketika Watt udah menang laning phase, Watt itu bisa ngegendong teman-temannya. Itu yang menjadi kunci sebenarnya dari teman-teman Dewa. Berarti RBL di sini juga harus sadar, entah memang mereka melakukan pressure ke arah Watt atau mereka melakukan strategi untuk menangin 2 lane lainnya. Kayak ikhlaskan saja lane dari Hais Armor, as long as ya udah yang penting lu gak mati, that's it gitu loh. Lu cukup cover defensif di belakang apa gimana strategi mereka, tapi di mid dan juga XP lane-nya itu yang mungkin akan di pressure sama teman-teman dari RBL nih, atau bahkan mereka melakukan invasi ke arah jungler Dewa. Nah ini mungkin yang bisa aja dimainkan. Secara Lanaya juga di beberapa match adalah tipikal player yang sedikit kesulitan ya Be ya, ketika memang junglernya diinvasi nih. Iya benar. Dari segi playstyle-nya, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan sama RBL. Dan walaupun bisa dibilang ini adalah tight match, tapi menurut gue ini tetap 2-3. Ini adalah pengalaman pertamanya RBL juga, walaupun dari maksudnya Dewa juga, walaupun memang dari RBL-nya juga kan ada juga player yang baru pertama kali merasakan panggung MPL playoff ya, bisa dibilang. Tapi gue rasa ya ini udah jalan yang cukup bagus sih bagi Dewa untuk bisa sampai di titik ini. 2-3 jadinya ya. 2-3. 2-3. RRQ Onyx berarti kok. Nah ini nih yang sebenarnya menarik ya. Kita bahas sejarah dulu nih, jadi bocil sejarah MPL Bali ya, season 8 ya. Bali. Waktu itu Onyx turun. Onyx yang turun ke lower bracket. Dan waktu itu Onyx bayangin berarti dia bermain 12 match hari itu ya. Iya, 12 sama Scream 16. Betul, total 16 match yang dimainkan, tapi waktu itu Onyx menang dengan one straight push dari area bottom lane. Gue masih inget banget tuh. Tapi berbanding terbalik karena itu adalah season dimana Suns masih jadi jungler ya waktu itu. Dan ketika memang sekarang Onyx yang benar-benar super duper strong. RRQ memang menang di leg pertama nih ketika bertemu dengan Onyx. Waktu itu Suns sakit yang turun Drian, bener ya Be ya? Leg pertama ya. Benar. Suns sakit yang turun Drian, tapi di leg kedua dengan roster MSC mau tidak mau RRQ harus kalah ketika bertemu dengan Onyx itu sendiri. Dan ini menjadi match yang harusnya panas nih atau sentimental bagi RRQ karena mereka ingin membuktikan juga bahwa ini kan yang digadang-gadang tim yang lagi paling kuat nih di scene Mobile Legends Bang Bang. Jadi mereka mencoba untuk daripada jalan kita terlalu panjang dari lower bracket, mereka mau coba untuk ngalahin Onyx di sini. Jadi I think ini bisa jadi 1-3, RRQ mau nggak mau harus tetap turun ke lower bracket dan Onyx yang menuju ke grand final, tapi RRQ bisa mencuri 1 poin. 1 poin ya pencuriannya ya. Gue juga ngerasa kayak kalau Onyx udah mulai ketemu sama RRQ nih, kok apalagi di upper bracket nanti nih, kayaknya bukan game yang 3-0 sih. Gue nggak yakin kalau flawless kayak season 11 sih. Beda soalnya kok. Gue ngerasa kayak season 11 emang Onyx tuh kayak 3 level di atas beberapa tim lainnya lah. Iya. Nah, sekarang kita ke lower bracket semifinal dulu kalau begitu. Gua bakal melihat adanya Geek sama BTR yang bertanding, dan ini nih yang mungkin akan membedakan kok kalau gua ngomongin Geek sama BTR di lower bracket. Ini udah nyawa terakhir. Bigetron sering gak untuk hadir di playoff? Sering banget. Bahkan kayaknya dari pertama kali mereka
ada di MPL, itu mereka nggak pernah loh kayak nggak lolos playoff gitu loh. Mereka selalu ada di playoff. Anggapannya gue bisa bilang kayak ya spesialis playoff lah. Cuma di sini Geek kan abis kalah nih, ya kan? Kalahnya pun bukan kalah yang karena bener-bener kebantai banget, bukan. Tapi karena mereka belum pernah ngelawan RRQ yang mungkin di Ren Lemon. Ini lagi dan lagi. Case yang gue hadirkan di sini, anggaplah di Ren Lemon yang di upper bracket tadi tuh, pas ketemu sama Geek. Geeknya ketemu sama BTR. Terakhir kali kita ngelihat mungkin by data ya, apalagi kalau ngomongin data, Geek ketemu BTR ini tuh Geeknya emang bener-bener ini banget, bener-bener matiin Super Ken banget lah. Super Ken dibikin level 3, early agresifnya nggak main-main. Gue malah merasa Geek itu emang at least top 3 kok buat season ini. At least top 3. Makanya kalau ketemu Bigetron di sini, gue anggap Bigetron cuma dapat 1 poin lawan Geek. Jadi bukan tight game banget, tapi emang mungkin gamenya kayak 20 menit, 18 menit. Tapi skornya 3-1 buat Geek Farm. Salah satu alasannya juga karena Ki atau Finn itu hero powernya bukan di hero healer kok. Jadi gue ngerasa emang meta healer ini meta yang nyebelin banget, dan Geek Farm itu punya powernya tersendiri di sana. So, Geek Farm lolos ke lower bracket final. Berarti, menurut lu adalah tantangan terbesar Geek adalah Dewa banget nih. Ketika memang dia berhasil untuk melawan Dewa, kemungkinan besar Geek tuh bakal top 3 minimal. Iya, itu. Tapi kalau ternyata Geeknya kalah sama Dewa, ya udah, jangankan top 3, itu udah aduh ngulang lagi tuh kayak waktu season yang ke-11 kan jatuhnya. Masalahnya mereka di play ini ketemu Nemesisnya itu gitu kan. let's say kayak wah, gunting batu kertasnya bener-bener masih jalan nih. Oh, bahkan menurut gua itu bisa bahaya buat RRQ kok kalau tiba-tiba Dewanya yang lolos. Makanya gua bilang di sini tuh match 1 ini nih ya, dari season 10 match 1 tuh selalu jadi match yang paling seru. 3 ketemu 6. Waktu itu Altrigo ketemu Aura kan. Next season 11 ada Bigetron ketemu Altrigo. Sekarang Geek sama Dewa. Ini jadi kayak match yang paling ditunggu-tunggu harusnya untuk match yang pertama. Selanjutnya upper bracket final. Ini RRQ lawan Onyx. Let's say emang lagi dan lagi ya kok ya, referensi gue adalah di Ren Lemon jadi line up utama. Kalaupun emang di Ren Lemon jadi line up utama, Onyx dengan adaptive play-nya bisa ngebalikin. Tapi menurut gue ini bakal tetap tight game kok. Onyx 3-2, RRQ turun ke lower bracket, Onyx ke grand final. Baru nih di match lower bracket finalnya yang bakal lebih keras nantinya buat di sesi gua kok. Tapi kayaknya sebelum ke sesi lu dan nanti bakal lanjut ke grand final, gua bakal langsung bilang aja di sini matchnya 3-2. Geek belajar, RRQ lolos M series. Kenapa gua di sini predik RRQ lolos M series kok? Satu, pengalaman. Ada yang bilang juga, Bang, Todak nggak lolos ke M series, berarti RRQ nggak lolos juga dong. Beda, Todak tuh nggak regenerasi. Timingnya buruk banget buat mereka regenerasi sekarang. RRQ regenerasinya dari season yang ke bahkan sebelum season 12. Anggaplah regenerasinya emang sangat-sangat di underestimate. Gua dan Kolis juga sempat bilang ini tim bisa improve, tapi sejauh apa improve-nya? RRQ emang langganan M series. Makanya menurut gua, as long as manajemennya bener-bener nge-treat kayak M series biasanya, ini tim tetap M series kok. Jadi manajemennya mendukung, coachnya mendukung, tinggal di player. Seberapa mau playernya mendobrak lagi nih Geek Farm dengan skor kayak gini 3-2 dan game keras. Inilah yang menarik kalau dari gua. RBL RRQ ketemu lagi Nemesisnya ini dua. Seperti kita tahu di regular season, RBL ini berhasil membungkam RRQ, B. Bahkan waktu itu Skylar dikasih cloudnya, dilep cloudnya, dibiarinin cloudnya main, dan RRQ tetap belum bisa untuk memenangkan matchnya. Makanya ini ketika mereka bertemu lagi di playoff untuk pertama kalinya berarti ya, dari perjalanannya ini bakal menjadi match yang cukup menarik, B. Kalau menurut gua ini menjadi sebuah match yang cukup keras, dan PR dari RBL itu apa? Mental. Ini menang langsung dapat tiket M series. Apakah playernya udah cukup kuat untuk nahan pressure tersebut? Terutama gue balik lagi sedikit track back ke belakang. Yang tadi gue bilang, HS Amor gue melihat performanya sedikit menurun nih ketika di Piala Presiden. Sedangkan RRQ seperti yang kita tahu, penggendong handalnya adalah Skylar, yang dimana gold lane-nya itu kuat banget. Strategi yang bakal menjadi kunci sebenarnya kalau memang RBL mau menang lawan RRQ. Karena kayak kemarin berarti RBL ini sudah menyiapkan strateginya matang-matang ketika mereka bertemu dengan RRQ sampai mereka berani untuk ngelepas cloudnya. Maka gue bakal jawab idealis ya, B ya. Keinginan gue pribadi. Ini berarti udah subjektif nih. Gue masih pengen RRQ untuk ada di M series. Karena kenapa? RRQ adalah ya berarti 3-2. 2-3 sorry di sini skornya. Jadi di sini RRQ ini yang tetap mewakilkan Indonesia, apalagi mereka adalah tim yang nggak pernah absen dari M series, dan gua rasa udah kelima kalinya M series mereka bakal punya apa ya bisa dibilang motivasi tersendiri nantinya di M series.
ketika gua nggak pernah absen dari M Series, tapi gua juga nggak pernah menang M Series. Tim yang nggak pernah menang M Series. Apakah ini bakal menjadi season gua? Apakah M5 ini bakal menjadi waktunya RRQ untuk membawa pulang piala M Series? Misalnya gitu. Jadi dengan motivasi tersebut ya jelas gue pengennya si RRQ yang ada di M Series. Gitu. Tapi nih B ya. Di grand final. Kalau kita bahas objektif, B. Oh, objektif. Kalau kita bahas, tadi kan gue bilang kalau gue bahas subjektif, ini bisa jadi RBL yang maju ke grand final. Kalau gue bahas objektif dengan skor 3-2. Jadi ini prediksinya tetap dengan keinginan gue aja secara idealis. Ini ya, tapi kalau berarti kita bahas secara objektif, kalau coach ini kan mungkin bukan best of 3 lagi ya, ini bukan regular season lagi. Berarti coach Iko memang harus memiliki banyak pocket strat lah bisa dibilang yang harus disimpan sama beliau juga untuk dikeluarkan nanti. Enggak tetap RRQ, Be. Tetap RRQ. Enggak, gua ngetes doang. Iya. Ya, jadi ini bisa jadi bahkan RBL yang tadinya tuh sebuah tim yang selalu dipandang sebelah mata ini mungkin bakal bisa menjadi season pertama RBL untuk menuju ke M Series. Tapi gue sih berharapnya RRQ yang tetap maju. Dan Enggak. grand final. PR-nya sih bener di coach sih, gue setuju sih kalau udah ngomongin best of 5 ya kok ya. Lu bawain hero yang di game sebelumnya walaupun menang ya, itu menurut gue nggak akan berpengaruh banyak gitu loh. Karena ya ujung-ujungnya lu harus pakai hero yang lain nanti di game selanjutnya. Betul. Daripada game lu dibaca. Mungkin ada beberapa hero kayak let's say kayak Rafaela atau bahkan Angela yang mungkin masih akan tetap diperebutkan gitu loh. Cuma ya komposisinya sih yang harus diperhatiin karena draft bakal ngaruh banget nanti buat playoff. Grand final kok. Best of 7 berarti ya. Wah. Entah kenapa gue nggak bisa ngomong terlalu banyak mungkin ya. Onyx RRQ lagi mereka bertemu lagi. Onyx adalah tim yang adaptif sekali lagi. Mereka cepat banget belajar dan kalau di grand final Onyx tuh memiliki motivasi yang bisa dibilang mengerikan untuk bermain di posisi tersebut, terutama semenjak mereka dengan roster MSC-nya B ya. Karena kan membangun Onyx seperti sekarang ini kan bukan kayak bangun candi B. Mereka ini udah bangun dari season berapa dan sebelumnya pun hasilnya ini belum sampai sebagus ini kok gitu. Dan melihat dari ketemunya mereka berdua lagi, gue rasa 4-0. 4-0. 4-0. Wah, padahal merebut 1 poin loh kok di upper lo ya. Iya. Ya, tapi dengan adaptifnya Onyx, gue rasa mereka udah belajar banyak tentang bagaimana RRQ bermain. Dan gue rasa di grand final tuh sampai sekarang detik ini belum ada tim yang mau ganti rosternya kan. Kayak misalnya Demon main tiba-tiba nanti Banana Clay gitu biar mereka ngasih surprise effect. Kayaknya belum ada sih tim yang pakai strategi kayak gitu kan. Jadi kayak bawa 2 strat yang beda ketika playernya yang beda itu. Oh, gitu. tapi RRQ pernah bawain itu kok. Pas upper bracketnya kalah, lower bracketnya tuh kayak combo AB gitu loh. Kayak dulu kan Albert Lemon ya Pak, Bang Sin Lemon ya. Lupa gue dulu. Yang waktu M2. Gue lupa ya. Iya kan? Waktu M2 kan kayak jadi upper bracket yang main siapa? Nanti yang lower bracket yang main siapa? Kayak gitu loh. Itu RRQ makanya gue bilang RRQ itu jangan ke lower bracket buru-buru. Karena kalau kayak season 11 ya kan, let's say yang gue bilang tadi, coba deh kita ke bracket gue ya. Iya. Kenapa gue bilang di sini RRQ wajib banget buat menang di sini nih kok? Karena season 11 aja mereka turun ke lower bracket, mereka langsung kalah sama EVOS. Makanya gue ngerasa kayak RRQ itu bukan tim yang gampang buat diturunin ke lower bracket. Tapi mereka juga nggak boleh ada di lower bracket. Karena RRQ sekali ada di lower bracket, wah itu danger momennya RRQ kayak season 11. Based on history ya. Based on history ya. atau bahkan M2 atau M series jenisnya. Tapi selagi kita lihat referensinya RRQ yang turun ke lower bracket final, itu mereka minimal masih bisa lah untuk menuju ke grand finalnya. Masih bisa bounce back. Selama nggak terlalu cepat tusun. Selama mereka nggak tusun bener-bener ke lower bracketnya, kayak mereka masih aman sih. Dan kayak gue bilang tadi ya, regenerasinya RRQ itu pas banget timingnya. Todak itu nggak regenerasi, makanya pemainnya itu gampang dibaca lah anggapannya. Mereka aja urutan kelima kok, bener-bener berhenti sampai bahkan nggak nyampe sampai ke upper bracketnya. Mereka bener-bener di play-ins-nya kok, ronde kedua play-ins-nya. Nah, Onyx lawan RRQ, ketika tadi lu bilang 4-0 buat Onyx, gue juga setuju kok 4 buat Onyx. Tapi nggak tahu kenapa gue lebih setuju RRQ ngambil 2 poin sekarang. Jadi tetap ada 2 poin yang tercuri. Alasannya kenapa? Lagi dan lagi. Diren Lemon ini tuh sumber daya manusia yang gue ngerasa kayak masih banyak loh kok yang bisa diotak-atik nih sama 2 orang ini gitu loh. Dari dulu kan Diren juga mainnya nggak cuma Pakito, Poveus apa segala macam kan sempat dia mainin juga. Esmeralda pun dia mainin, Benedetta abis di buff dia juga mainin. Dan poin plusnya juga kebetulan RRQ punya 2 pemain Benedetta sih. Tapi lagi dan lagi case yang gue imajinasikan di sini adalah Diren Lemon. Jadi kalau kita ngomongin soal hasil, gue 4-2, tapi bukan yang kayak di final upper bracket ya kok ya. Final upper bracket mungkin gamenya nggak selama grand final. Gue ngerasa grand final mungkin gamenya akan lebih lama, lebih hati-hati.
Karena baik dari RRQ punya Versik, gue ngerasa secara objective play dia nggak bakal bisa dikalahin dengan gampang. Nggak akan ada snowball yang bener-bener parah banget. Let's say kayak Onyx lawan BTR ya kan, yang 3-0 gue bilang tadi. Tapi di sini 4-2. So ini hasilnya. Championnya ada di Onyx. Ini bakal cot dong. Maksudnya? Caster overtime, COT, cot. Enggak juga Karena sih. gamenya di atas 16 menit semua kalau memang prediksi lu. Oh, ngerti. Maksudnya masuk ke late game semua gitu. Gua rasa iya, minimal 18 menit lah. Gua ngerasa kayak grand final kalau bener-bener snowball banget tuh baru game ke-7. Gua tahu banget tuh. Rata-rata game ke-7 tuh pasti ya 15 menit, 13 menit end game. Tapi kalau misalkan 6 game sebelumnya itu pasti bakal tight banget. Jadi 4-2 buat Onyx. Menarik ya prediksi kita kali ini. Ya, ini agak-agak beda nih tumben nih. Biasanya gua sama Kolis tuh ada 1 atau 2 tim yang mirip-mirip lah. Tapi ini tuh kayak dari awalnya itu ternyata beda dari gitu ya. Udah crossing. Udah crossing banget. Dan ya lagi teman-teman ya. Mungkin pesan gua sebelum closing atau sebelum penutupan, lagi MPL playoff akan berjalan. Dan masih dengan pesan yang seperti biasa, kalau gua sama Kolis ini tujuannya adalah untuk bikin prediction dengan tanda kutip iseng lagi ya. Kalau misalkan bener ya udah biasa aja. Kalau misalkan salah ya digoreng di FYP paling diklip sama orang-orang ya kan. Gitu aja sih. Dan seperti biasa juga sih, kita pasti bakal ada backfire-nya lah. Dan itu setiap season, setiap kita bikin prediction selalu ada. Always. Jadi menurut gua ini juga sekaligus menjadi menjadi kacamata baru buat kalian. Kalau ya namanya prediction ya semua orang bisa prediction gitu loh. Bahkan kalian juga bisa tulis di kolom komentar kira-kira siapa gitu loh yang bakal mewakilin ke M Series. Kalau dari Kolius gimana kok? Sama sih kalau menurut gue, dan memang nggak ada hukumnya juga kan, kayak atau standarnya orang seperti apa yang bisa melakukan prediksi atau orang seperti apa yang tidak boleh melakukan prediksi. Prediksi itu sah-sah aja untuk dilakukan sama semua orang kok. Gitu. Jadi kalian memang berhak ya. Kalau sekali lagi ini kita prediksi sebuah tim yang menang bukan karena kita memfavoritkan tim tersebut. Kita memprediksi tim tersebut kalah bukan karena kita membenci tim tersebut. Tapi kita mencoba untuk melakukan analisa objektif berdasarkan gameplay mereka terakhir. Terutama ada jeda 2 minggu ya Be ya, bisa dibilang dari regular season ke babak playoff. Dan ada lagi perubahan meta, yaitu dari meta tadinya mungkin meta pick off sekarang jadi meta healer. Nah makanya yang memang harus diperhatiin nih sama netizen gitu, bahwa ya kita cuma manusia biasa, kita bisa aja nggak akurat, dan itu semua terserah kalian untuk menilai gitu. Ya, dan kalau begitu akhir kata dari gua ya, yang paling sering bikin prediction di playoff, gua bakal bilang ini adalah prediction terakhir kita berdua. Dan kalau begitu, inilah dia prediction terakhir di season 12 teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya, karena kemungkinan besar kita nggak bakal bikin prediction lagi. Tapi bohong. Bodoh amat sama komentar negatif. Sampai jumpa lagi di Predictions M Series. Thank you banget Kolius. Jangan lupa buat follow dan juga subscribe TikTok sama YouTube-nya Kolius. Kita bakal ketemu lagi mungkin di MP Show atau bahkan di obrolan-obrolan selanjutnya. Gue kangen Mipo sih jujur. Tapi lihat aja nanti kalau timingnya pas, gue bakal Mipo sama Kolius. Sampai jumpa lagi. Dadah.